kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur yang dimulai dari hati karena iman kepada Allah. Lalu kemudian syukur itu terucap terredaksi dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian bersyukur itu teraplikasi, terbuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu mengingatkan diri dan kita semua, bersyukurnya kepala kita berpikir yang baik-baik, bersyukurnya mata kita melihat yang baik-baik, bersyukurnya telinga kita mendengarkan yang baik-baik, bersyukurnya mulut kita bicara yang baik-baik, makan minum yang baik-baik, bersyukurnya hati kita merasa yang baik-baik, bersyukurnya tangan kita punya profesi, punya pekerjaan, dan tangan kita tidak pernah menyakiti orang lain. Bersyukurnya hati kita melangkah dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang baik, bila makna ihdinas siratal mustaqim. Ketika bersyukur yang dimulai dengan hati, terrefleksi, terucapkan dengan lisan, lalu kemudian terbuktikan, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, maka kalau kita mendapat nikmat keberhasilan, kita akan terus ditambah dan ditambah banyak. Kalau kita mendapatkan keenakan, kenikmatan, maka kita tidak sombong dengan secukupnya amanah keberhasilan diberikan oleh Allah. Dan dengan syukur dan puji kepada Allah itu, kita tidak minta iri, tidak sombong dengan keberhasilan, dan kita tidak akan disiksa oleh Allah karena kita kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, izinkan perkenalkan saya hati untuk menyampaikan, kalau itu tausiah itu saya cenderung mengatakan kajian. Tausiah itu orang menasihati orang, sebaiknya kita sama-sama belajar saja. Maka judul kita kali ini adalah menjaga keikhlasan hati. Menjaga keikhlasan hati. Sebelumnya terima kasih kalau Ibu sudah hadir di masjid ini karena keikhlasan hati. Ini mestinya penuh, tapi yang hari ini terima kasih sudah hadir karena menjaga keikhlasan hati. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu asal katanya khalas. Khalas itu artinya bening, jernih, tunai, murni. Lalu kemudian masih ada tambahan akhlaso. Maka akhlaso menjadi membersihkan, membeningkan, memurnikan, mentulenkan, apalagi bahasa itu. Jadi ikhlas itu tidak bisa secara otomatis datang, karena akhlaso ikhlas kan tambahan ada usaha yang terus menerus di sana. Tidak ada orang ikhlas sejak dia dewasa ikhlas, harus ada usaha ikhlas. Kemudian ada ulama saya mengatakan, kata beliau, ikhlas itu berat. Kenapa? Saya ulangi, ikhlas itu berat. Kenapa? Karena kita suka ini masalahnya. Ikhlas itu berat. Kenapa? Kita ini suka dipuji. Tahukah pujian itu? Tahukah kita pujian itulah yang memperoleh keikhlasan kita? Ibnu Qayyim menjadi menjelaskan kenapa berat. Mengimplementasikan surah Al-Ikhlas, sebuah surah yang sangat penting dan mempunyai fadilah tersendiri. Apa fadilahnya? Kalau dijelaskan salah satu fadilahnya, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad,
siapa orang membaca Al-Ikhlas 1 kali, maka samalah dia membaca Al-Quran sepertiga mushaf Al-Quran. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 2 kali, samalah dia membaca mushaf Al-Quran 2/3. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka samalah dia membaca 3 kali mushaf. Tetapi jika kita tidak berhitung secara matematis, kalau kita berbicara di salah hukum apa begitu pentingnya, maka itu apa juga menjadi mengatakan bahwa sekalian, seandainya satu surah saja yang kita amalkan dari Al-Quran yaitu Al-Ikhlas, amanlah kehidupan kita ini. Mari kita lihat sejenak surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas itu artinya, surah Al-Ikhlas artinya surah berusaha untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Maka surahnya bukan surah Ikhlas, tapi Ikhlas. Di sana ada usaha untuk mencari, mengusahakan keikhlasan. Misalnya ada kita sebagai Al-Ikhlas. Mari kita lihat sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu adalah Esa. Yang satu. Ini kalau kalian bersama hukumnya, mari sebenarnya kita jelaskan arti al-muzu yang paling pas, arti istilah yang paling pas. Jangan mengartikan pulau itu Allah satu, Allah tidak satu. Kalau bersama hukum, kalau satu itu adanya satu pasti ada dua. Adanya satu pasti ada nol, ada nol dan ada min satu dan selanjutnya. Maka ahad itu adalah Esa. Esa karena dihubungkan dengan ayat selanjutnya nanti. Apa yang disebut Esa, penjelasan ayat berikutnya. Allahus Somad. Allah itu arah untuk memohon bantuan. Kita sering mengatakan kalau keempat itu syarat hukumnya. Kalau keempat berarti Allah punya ruang dan waktu. Allah tidak punya ruang dan waktu. Allah itu mukhalafatul lil hasan Jibril bin Arasim. Allah itu sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Maka yang diartikan tempat, tapi Allah itu adalah arah makom untuk minta pertolongan. Nah, yang menarik adalah misalnya lam yalid wa lam yulad. Apa Bapak Ibu mengartikan selama ini? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak sambil belajar. Karena Rasulullah Allah punya ekspresi. Dengan ini nanti tidak terulang lagi sesuatu yang kurang pas. Nah kita lihat, lam yalid wa lam yulad. Arti selama itu Allah tidak. Nah ini masalahnya. Di sini masalahnya. Saya menanya ibu, bapak ada saya tanya. Kami yang punya anak ibu, bapak. Maukah ibu dikatakan, Bu, kapan ibu beranak pertama kali? Mau? Kalau kepada orang saja kita tidak mau beranak, maka mau mengartikan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Pasti manusia saja, Bu, sudah melahirkan anak ibu. Tidak mungkin Bu beranak anak ibu. Kepada manusia saja kita ada rasa menghormati, kepada Allah baik. Allah tidak melahirkan dan tidak lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini makna karena Allah itu Esa, tidak ada satu makhluk pun, satu apapun yang sekufu, yang sama dengan Allah. Karena itu kita lihat kata yang pengertian ikhlas itu berat. Karena kita suka dipuji.
Sementara kita puji Allah, padahal Allah tidak butuh pujian. Yang kedua, Sufyan Tsauri mengatakan penyakit terberat di dalam hidupku adalah menjaga keikhlasan. Sufyan Tsauri ini seorang ulama besar. Dia katakan masalah terberat di dalam hidupku adalah menjaga niat keikhlasan. Kenapa? Kalau tadi dikatakan berat karena kita suka dipuji. Yang kedua, Sufyan Tsauri mengatakan masalah terberat di dalam hidupku bukan banyaknya hutang, bukan banyaknya, tetapi menjaga keikhlasan hatiku. Kenapa? Sufyan Tsauri mengatakan setan itu pejuang hamba. Kalau tadi ada pada diri kita, tanda petik setan yang ada pada diri kita. Kalau ini kata Sufyan Tsauri, kenapa berat betul di dalam hidupku menjaga keikhlasan itu? Karena setan itu pejuang ampun. Bapak Ibu, pernahkah kita bertemu dengan setan? Mari kita lihat ayat yang pendek tetap sangat dalam makna. Ibu, Bapak semua apa itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan sering menjelaskan kenapa berat bagi Sufyan Tsauri dan tentu bagi kita untuk menjaga keikhlasan hati, karena setan itu pejuang ampun. Terus sekalian, tahukah kita setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah karakter. Kita ulangi, setan itu bukan makhluk. Setan itu adalah karakter. Yang makhluknya apa? Setan itu bisa berbentuk iblis. Iblis pasti berkata setan. Bukan kita jelaskan. Yang kedua, setan itu bisa berbentuk jin. Minal jinnati wan nas. Termasuk dalam surah menjelaskan syayatinul jinsi wal ins. Setan berbentuk jin dan setan berbentuk manusia. Yang ketiga, setan itu bisa berbentuk manusia. Nah, hebatnya menurut saya, setan iblis, setan jin, setan manusia itu karakternya juga berbeda. Ada setan iblis yang aktif, ada setan iblis yang pasif. Ada setan jin yang aktif, ada setan jin yang pasif. Ada setan manusia yang aktif, ada setan manusia yang pasif. Kita lihat bukan. Karena ini menjelaskan Sufyan Tsauri, seorang ulama besar, seorang sufi, mengatakan masalah terberat, penyakit terberat di dalam hidupku adalah menjaga keikhlasan tadi itu. Karena setan ini memang. Kapan setan, ibu-ibu sekalian, iblis itu awalnya baik. Iblis aja pernah baik, masa kita tidak baik? Kapan iblis mulai jadi setan? Ketika Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni surga untuk kemudian hormat, sebenarnya bukan sujud tapi hormat kepada Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa sebenarnya yang menyebabkan kecongkakan iblis? Karena kesombongan, karena istilah Jawanya bibit bebek pokoknya. Ketika ditanya, hei iblis, kenapa kau tidak hormat sama Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min nar. Bagaimana aku hormat sama Adam? Kau ciptakan aku dari api, sementara dia kau ciptakan dia lebih senior api, lebih hebat api. Saya katakan kamu kerajaan.
Baik, panjang penjelasannya. Kapan iblis pasif? Bapak sekalian, tidak sadar kita ini sering dimasuki iblis pasif. Kapan? Bapak sekalian, pasti Bapak Ibu sekalian pernah sholat. Lalu kemudian ketika kita sholat, misal ini iblis pasif nih. Ketika kita sholat, lupa di mana taruh kunci mobil, HP, betul? Tapi apa yang terjadi ketika kita sholat Allahu Akbar? Teringatkah di mana HP itu? Teringatkah iblis pasif sedang bekerja? Hebatnya apa? Hebatnya ketika takbir pertama rakaat pertama iblis sedang berbuat baik sama kita. Akhirnya yang teringat terus HP, hilang HP, udah. Jadi inna sholati di HP, wa di Facebook, wa adalah apa yang sudah. Waktu sholat tidak teringat. Itu dia sedang pasif. Setan jin sedang aktif. Apa sekalian? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Setan jin aktif itu ketika kita melakukan sesuatu, sedang duduk-duduk, sedang sholat, ada yang melintir. Pernah mengalami? Waspada, nanti malamnya akan lagi. Itu dia sedang aktif. Nah, sedang aktif. Anak-anak kita sedang berbuka, sedang acara, tiba-tiba kesurupan. Dia sedang aktif. Fasihnya bagaimana? Dia pengaruhi kita seolah-olah. Nah ini yang menarik. Dia pengaruhi kita seolah-olah misalnya ada mayat yang hidup kembali. Kita sedang dipengaruhi jin pasif jin. Jadi itu berani nggak? Berani tidak? Ada orang meninggal, suami, janganlah suami lah, nanti meninggal dulu lah. Ada orang meninggal yang sangat kita cintai, jelas dia sudah meninggal, sudah dibungkus, bahasa kerennya pocong, bahasa syariatnya di kain kafan, sudah dibungkus kain kafan ya, cuma karena keadaan belum bisa dikubur, terpaksa mayat ini yang sudah dikafan ini dinafkah lagi satu malam. Pertanyaannya, Bapak Ibu berani nggak tidur sama orang yang dicintai sudah berupa pocong, tidur di samping dia malam-malam berdua? Ibu sedang dikuasai jin. Kenapa? Mindset kita ini nanti hidup lagi. Demi Allah, orang sudah meninggal tidak ada. Kalau kita pergi ke kuburan, tidak ada jalannya keluar tangannya dari bawah itu tidak ada. Tapi kita sedang dikuasai jin pasif, tidak akan berani itu. Karena kita sejak kecil sudah dirusak dengan sinetron dan Tuhan itu pocong-pocong pada dasar itu. Demi Allah tidak ada orang sudah meninggal hidup kembali keluar dari kuburnya. Kalau kita lihat ada sudah dimandikan itu belum meninggal, analisanya salah. Dan kalau sudah dikubur hidup lagi, itu bahasa kalian sekarang itu hoax atau hoax. Itu toksik keimanan namanya ya. Meracuni keimanan. Baik sekalian, kita lanjutkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keikhlasan hati, untuk menjaga kefiuran, ketulenan daripada diri, agar kita tidak sering membohongi, agar kita tidak sering membohongi Allah. Kita lihat dulu apa yang disebut sadar tidak sadar karena hebatnya setan iblis, setan jin, setan manusia itu karena dia pejuang tangguh sering dari bohongi. Padahal setiap kita sholat kita katakan kepada Allah, kita mohon kepada Allah, ihdinas shiratal. Apa artinya Rasulullah? Saya ingin mengajak kita mengartikan ya Allah, hidayahi aku untuk terus berjalan kepada keselamatan. Shiratal mustaqim itu adalah nama lain daripada.
Kita minta ya Allah hidayah aku agar hidup ini langkah-langkah ini dalam Islam. Syurah mustaqim dan lurus berdasarkan Islam. Pasti kita baca itu di dalam sholat. Ketika di luar sholat kita tidak lurus lagi, kita sudah bohong. Yang kedua di antara Bapak Ibu pasti ada yang membaca doa intinya itu kan ada dua untuk tidak diperdebatkan. Satu, Allahumma ba'id baini wa baina. Dalam hadis lain Rasulullah membaca kabiro walhamdulillah ya selanjutnya ada kalimat di sana yang kita janjikan kita selalu sebutkan kepada Allah. Apa itu? Sesungguhnya sholatku, hidup, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Apa masalah itu? Sesungguhnya sholatku. Jadi kalau tanya bahasa Arab tahu, mana sudah baca tiap hari. Inna sholat. Berarti kan bukan inna sholat dia sholat. Biasanya ada bahasa Arab karena kalau sholat dia sudah mengalihkan, sementara di belakang ada tidak boleh inna sholati, bukan inna sholati, dan bukan inna itu artinya sesungguhnya kami. Jadi bahasa Arab inna sholati sesungguhnya sholatku, apalagi wa nusuki, artinya itu ibadahku. Jadi teringat kan perasaan hidayah sudah 20 tahun, 30 tahun kita sholat seperti yang sudah kita baca itu. Ini kiamat kecil. Sudah 20 tahun, 30 tahun sholat, maka saya sekarang punya MDH mandiri apa namanya madrasah diniyah At-Tuwaiyah. At-Tuwaiyah katakanlah 60 tahun belajar lagi dari nol tentang tilawah, jamaah yang sering dibaca dalam sholat tentang bacaan Rasul diajarkan satu persatu. Lebih baik terlambat daripada sekali. Dipaksa lagi maka saya bilang ibu. Mari kita camkan ini. Jadi saya bilang ibu tua itu apa? Lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada rela masuk neraka. Ini Pemda memaksa kita yang masuk surga ini. Pilih mana? Rela masuk neraka atau dipaksa masuk surga? Hanya dua pilihan. Nanti pilih ketiga, rela masuk surga. Nanti banyak katanya. Baik, lanjutkan dulu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, wa mamati, bahkan matiku pun lillah, ikhlas hanya karena Allah. Bisa ini Pak kita terapkan pasien. Inna pengajian wiridku wirid hari Jumatku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa berdasarkan ini. Nah, kalau bisa itu betul lah apa misi yang pertama peningkatan keimanan dan ketakwaan. Itu saya barangkali indikasinya itu saja. Baik, kita lanjutkan. Karena Allah Subhanahu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga keikhlasan hati ini agar kita tidak tambah gemuk karena ujian, agar kita tidak tambah kurus karena kritikan, agar hati ini terjaga karena Allah, karena hidup ini amat sangat sementara. Maka ada usulan ulama besar Profesor Ibnu Qayyim Al-Jauziyah untuk mengantisipasi hal ini dan janji kita kepada Allah terjaga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, agar terjaga apa yang bisa kita lakukan. Ibnu Al-Jauziyah merekomendasikan kepada kita. Pertama kata beliau, ayo kita lakukan muhasabah. Ya, bahasa pemberitaannya organisasinya evaluasi. Muhasabah bahasa katanya hasibah,
hasil baik itu muhasabah, usaha, kegiatan, aktivitas untuk selalu terus menerus secara kontinuitas melakukan tinjauan diri. Kita ulangi, muhasabah itu untuk melakukan tinjauan diri. Muhasabah nafas, tinjauan diri dalam rangka kehidupan yang akan datang. Rasulullah menjelaskan, hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu itu tugas kita, qabla tuhasabu, nanti ada yang bisa. Hisablah, evaluasilah, hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah dan para malaikat. Kalau Umar bin Khattab mengatakan, betul, mizanlah kalian sebelum ada yang bermizan. Jangan hisab, jangan mizan. Mizanlah, timbanglah, wazanlah kalian. Wazinu qabla an tuwazin. Coba kalau timbang diri sebelum kalian ditimbang, diwazan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana misalnya cara muhasabah itu? Mudah. Ketika kita sholat, dari muhasabah itu bisa kita lakukan sebelum amal soleh, pasca amal soleh. Kita ambil yang paling mudah, sholat. Muhasabah sholat kita. Kenapa kita contohkan sholat? Karena sholatlah tonggak keimanan, keislaman seseorang. Saya mudah saja mengenal orang. Saya tanya orang, bapak ini, ibu ini sholat atau tidak? Sholat besar 2 kali setahun. Itu Allah itu masih disiksa di dalam kubur. Bapak ibu ini, bukan ini kalau saya bertanya, karena kan banyak pasien saya tanya dulu. Pasien saya tanya, kenapa hati selalu gelisah? Sholat ibu, sholat besar, sholat beliau Adam. Nah, sekali sepekan, saya tidak tahu dari rumus dari mana. Katanya kalau di masyarakat masih sholat masih Islam. Tidak tahu saya ini siapa nabinya ini. Sholat sadari Jumat kan masih Islam, dan yang dipegang tidak boleh tinggalkan sholat Jumat, boleh. Kalau meninggalkan kafir. Tidak tahu siapa nabinya. Kita tanya sholat dan ini sholat besar, kadang sholat kadang sholat dan ini sholat besar di rumah. Yang penting kan sholat besar. Sholat dan ini sholat besar di masjid bersama. Kan pertanyaan sholat itu. Maka ketika kita sholat, paling mudah sholat itu. Saya terus mengajar. Ini lagi kalau kajian malam seperti kan, biar sekalian saya ingatkan tentang sholat ini. Kalau kita tidak sholat, bagaimana anak kita akan sholat? Kalau seorang ayah tidak mengerti ilmu agama tentang sholat, bagaimana dia mengajari istri tentang sholat? Kalau seorang ibu, seorang istri tidak sholat, bagaimana dia mengajari anak-anaknya tentang sholat? Maka dari Allah kita khawatir akan adanya dzambun jari, dosa yang terus menerus. Selama ini kita mengenal amal jariah, tahukah kita ada juga dosa jariah dan dosa yang terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Salah satunya penting, maka kita apa sholat ini? Kadang kita sholat dalam kita. Tahukah kita sedang mengajari anak-anak kita akan sholat dan tidak? Kita kadang bohong, kadang tidak. Ma, Pak, punya telepon. Apa bilang? Iya, tidak ada ayah. Iya, tidak ada mama. Tuh, kita sedang mengajarkan kebohongan saudara. Anak pesan apa yang sedang pinjam kita? Ketika itu menjadi kebiasaan kita, maka kita sedang mengajarkan sholat. Sehingga nanti itulah yang ada dalam pikirannya. Boleh sholat, boleh tidak. Nanti anaknya juga akan seperti itu. Nanti cucu kita juga akan seperti itu. Karena didikan kita seperti itu. Dosa kezaliman kita kepada anak karena
tidak mendidik anak terus sampai keturunan kita akan mengalami dosa-dosa tidak mendidik anak. Yang kedua, ini mohon ini sekalian, dosa jariah zina. Anak perempuan gadis kalau sudah dewasa, apapun alasannya, kalau dia sudah dewasa pakai jilbab tutup aurat. Kalau anak itu saya bertanya, kok nggak disuruh anak itu berjilbab? Ustaz kalau berjilbab nampak tua, Ustaz takut ada aku nanti. Tapi kalau dia kita di kampungnya, nanti kalau disiksa Allah dikubur gimana? Ya Ustaz, saya usahakan Ustaz. Tahukah kita ketika anak perempuan itu sejak kecil tidak biasakan pakai jilbab yang perempuan, tapi tolong jangan suruh laki-laki pakai jilbab. Karena ada kisah itu ya, betul. Sampai ini di sidang dirinya, dipaksanya anaknya pakai jilbab. Anaknya tidak mau. Berkali-kali di mana sampai dipukul, ditanya, kenapa kamu tidak suruh pakai jilbab? Dia bilang, Ustaz di mana saya pakai jilbab? Saya kan laki-laki, dipaksa sama ayah saya. Itu dia. Itu laki-laki. Baik, kita balik ke sini. Dosa itu karena maka hidup tidak singkat. Yuk, saya sudah katakan kalau seorang suami ayah tidak kerja agama, lalu dengan ilmu apa dia didik istri? Kalau istri tidak didik agama, dengan ilmu apa dia didik anak? Terus kemudian, mari kita kembali kepada muhasabah. Ketika akan sholat, muhasabahnya di mana? Pertama, ada dua muhasabah. Satu muhasabah simpel, muhasabah sederhana. Apa itu? Ya Allah, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Ya Allah, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Maka kata Rasulullah, ketika kau akan sholat untuk khusyuk karena Allah, bayangkan ini sholat yang terakhir. Itu muhasabah singkat. Muhasabah panjangnya bagaimana? Ya Allah, aku mau sholat. Sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saya sholat. Tapi aku tidak mengerti apa saya baca dalam setiap sholat. Usul ini, usul ini, rohmati, mustaqbilal qiblati, makmuman qiblati alamin. Apa artinya bu? Tidak tahu Ustaz, pokoknya niat sama. Kita ketika ruku subhanallah yang silakan hati yang lain subhanallah rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lana tidak tahu Ustaz ketimbang cerita muhasabah. Sudah lama kita sholat karena nanti ini saya sampaikan salah satu pertanyaan yang sudah diviralkan besok di akhirat. Pertanyaannya adalah apakah kau belajar agama? Tidak akan ditanya kalau belajar teknologi tidak, belajar manajemen tidak. Di akhirat apa ya? Kalau di sini ada. Kalau kita jawab iya, apakah kau sudah mengenal belajar agama? Ada 5 soal di akhirat, 4 soal di dalam barzah, 2 soal di dunia. Kalau soal ini selesailah urusan kita dunia sudah baik. Ketika sholat, akan sholat muhasabah. Lalu berniat ya Allah, aku sholat sekarang ini untuk siapa? Karena apa? Ini muhasabah. Apakah sholatku ini hanya karena Allah atau karena sholat aku sholat? Yang lebih hebat lagi, apakah aku sholat karena takut siksa Allah? Sebenarnya mencanya aku sholat bukan karena takut siksa Allah, aku sholat karena aku sayang Allah. Gitu. Aku sholat, nah itu nanti kajian sedihnya ya. Baik, itu akan sholat. Jadi ada evaluasi ringan, ada evaluasi berat. Evaluasi beratnya itu ya kita perbaiki sholat kita. Lalu kemudian muhasabah pasca amal sholat. Muhasabah setelah selesai sholat. Baik sekalian perhatikan. Selesai kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun, yang ke kanan rukun, berarti sejenak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri sunnah. Jadi salam ke kanan itu rukun, salam ke kiri itu sunnah.
Jadi kalau orang assalamualaikum warahmatullah selesai sah, tapi tidak sempurna. Itu artinya hukum dengan sunnah. Baik teman-teman. Ketika kita sudah salam ke kanan, salam ke kiri, apa kalimat pertama yang muncul dari lisan kita? Ibu-ibu, Bapak, istighfar. Tahukah di sana ada filosofis yang sangat luar biasa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kalau terima. Apa yang kalian bilang tadi? Astagfirullah. Artinya? Ya selamat dulu. Jadi dulu. Astagfirullah. Bukan astagfirullah ya. Astagfirullah. Artinya itu. Kedua. Jangan minta. Minta itu minal a'la ilal adana. Mohon. Astagfirullah. Ampunanmu ya. Ada kajian hebat di sini. Dalam di luar sholat, kapan kita mengucapkan astagfirullah? Di luar sholat, kan ada bacanya. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah, innalillah, Allahu akbar. Kan ada bacanya. Kan ada setiap saat kita ucapkan innalillah. Kita Abdul, salam untuk innalillah. Kan tidak mungkin kan? Apa? Kan itu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kapan kita mengucapkan astagfirullah? Jawabannya, ketika kita telah mengetahui, kita telah sadar, kita telah melakukan sebuah kesalahan, baik kesalahan kepada Allah maupun kesalahan sesama manusia. Karena kesalahan ada dua, kesalahan vertikal kepada Allah, kesalahan horizontal sesama makhluk. Ketika kita sadar telah melakukan kesalahan, astagfirullah. Pertanyaannya, apakah sholat itu sebuah kesalahan? Sehingga kemudian habis sholat kita, ampuni aku ya Allah, aku mohon. Apakah sholat itu sebuah kesalahan? Inilah nama filosofisnya. Muhasabah habis sholat, habis sholat. Kira-kira kita waktu sholat adakah kesalahan atau kesalahan? Jadi pesan hebatnya di dalam sholat saja kita melakukan kesalahan. Bahasa syariatnya rusak, bahasa dirinya salah. Karena kata Rasulullah, semua manusia itu salah. Wakhirul khata' dan sebaik-baik salah adalah at-tawafin. Apa kesalahan kita waktu kita sholat? Ada salah yang 10-20 tahun tidak kita perbaiki. Jadi tadi dalam masalah enggak, juga di dalam apa-apa khusus. Ingat Bapak sekalian? Dan saya juga sudah sendiri yang akan masuk surga Firdaus itu orang yang sholat dan khusyuk ya. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Di ujungnya ulaika humul warithun alladziina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yang masuk surga orang sholat khusyuk lah ya. Kalau sekedar sholat kita khawatir, sholat tak sekedar sholat. Wailul musallin. Nggak khawatir bagi orang sholat. Malah dia nggak sholat. Nah itu juga apa dosa kita yang tidak sholat. Ada sholat, ada dosa kecil, dosa pendek, ada dosa yang sudah lama kita lakukan. Dosa kita yang kecil apa? Berapa persen kehusukan kita ketika kita sholat? Kalau kata hidayah kita sering busuk hanya di depan. Ketika Allah Akbar busuk. Yang kedua, Assalamualaikum. Di luar itu apa? Berapa persen? Itu busuk itu begini loh. Bayangkan kita sedang menghadap orang terhormat. Terserah siapa orang terhormat itu. Orang yang kita muliakan kita menghadap. Sekali coba kita lihat bapak ibu itu lainnya menghadapi. Kira-kira apa yang akan dilakukan orang tua sama kita? Dia bilang bapak itu keluarga.
ketika kita sholat hanya menghadap Allah apa yang lainnya tak mana kita menyembelihkan Allah. Itu. Lagi-lagi di dalam sholat Allahu Akbar kan sedang sosialisasi kampanye ini. Ada pula orang pakai kaos nomor 1, nomor 2, nomor 3 presiden apa kan, entah caleg ini dan caleg Pak Kok. Pak kan ada tapi habis itu malam itu. Habis itu. Maka sebagai pakaian putih dalam ibadah, setan itu tangguh biasa. Kira-kira dosa yang sering kita lakukan. Kan Rasulullah mengatakan ini muhasabahnya. Jangan datang ke masjidku, kata Rasulullah, orang yang makan adas, makan bawang putih sebelum sholat. Jangan datang ke masjidku, dalam satu hadis, orang yang sebelum sholat, dia orang Islam, makan bawang putih mentah. Apa maksudnya itu? Ibu pernah makan putih mentah? Kalau digoreng tidak cerita. Cobalah sekali-kali melanggar sunnah. Tetangga mereka bergurau jalan. Jadi ada apa aroma bawang putih itu? Menyengat. Di Indonesia, jadi yang ada dalam hadisnya itu jangan menentukan bawang putih. Di Indonesia yang sangat kita idolakan adalah bau makanan yang menyengat, jengkol, petai, dan kawan-kawan. Seolah-olah Rasul mengatakan jangan datang ke masjidku orang tadi makan jengkol mentah. Kenapa? Itulah masalahnya. Allahu Akbar, apa menanggapi Rasul? Kan gitu, ada orang sholat seperti itu. Iya. Oh, sebenarnya kan dalam hadis bacalah dengan suara yang kira-kira cuma engkau yang dengar. Apa ini musuh? Orang terkenal. Allah, tadi baru makan jengkol yang bertumbuh. Allah. Apa yang terasa di WhatsApp ini? Apa aku bau? Kira-kira dosa gak ngomong di dalam hati? Itulah dosa kita di dalam sholat. Bisa hati, bisa mulut, bisa apa dosa kita? Allah, lewat kecakap, lewat semua. Semua. Maka sholat saja yang disebutkan kita filosofisnya disuruh ampuni ya Allah. Di dalam sholat saja teman-teman kita disebutkan dosa dalam sholat itu dosa kepada Allah tidak dosa kepada manusia. Di dalam sholat orang kita caci, kita bilang bau apa nih, bau ibu nih, pakaiannya jelek. Kan yang saya tahu orang bilang ini kok gitu. Ini bukan pengalaman loh ya. Nah kira-kira saya baca buku seperti itu. Bentuk dosa di dalam. Baik. Terakhir. Belum apa dah? Sebelum doa. Terus sekalian ada yang menginspirasi kita. Bapak Ibu pernah dengar, kalau saya tidak kenal, pasti tidak kenal. Kami tidak pernah kenal. Pernah dengar Syekh Imam Besar Ibnu Hanbal. Pernah kalian? Ulama besar Imam Mazhab Ibnu Hanbal yang besar sebelumnya Hanabilah. Ada Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, ada Maliki dengan Malikiyahnya, ada Imam Abu Hanifah dengan Hanafiyahnya, ada Ibnu Hanbal dengan Hanabilahnya. Ada satu lagi yang juga besar adalah Muhammad Dawud Az-Zahiri yang terkenal dengan Mazhab Zahiriyahnya. Tahukah kita, saya ini sebagai orang dalam aktivis dakwah, Ibnu Hanbal ini bisa kaya sekali, hafal 1 juta hadis. Saya tidak tahu masih ada ulama yang hari ini hafal 1 juta hadis. Kalau hafal Al-Quran banyak, termasuk besar kita berdua ini hafal Al-Quran. Ibu hafal Al-Quran? Saya hafal Al-Quran. Hafal? Betul hafal Al-Quran. Tapi Ahmad bin Hanbal ini hafal 1 juta hadis. Tidak ada lagi. Sekali hidayah, nah sampailah 1 juta. Al-Quran oke, Al-Quran menjelaskan hidayah. Yang menarik adalah
Setiap dia kajian seperti ini, tausiah kepada umatnya, kepada santrinya, kepada sahabatnya, selalu bawa kitab. Imam Ibnu Hanbal tidak pernah tausiah ceramah khutbah seperti ini tanpa kitab. Padahal dia hafal 1 juta hadis. Suatu saat ada santrinya bertanya, wahai imam, engkau kan imam besar, engkau kan hafal 1 juta hadis. Kenapa kalau setiap tausiah, setiap kajian, masa kita setiap ceramah, kenapa masih bawa kitab? Bukan hafal 1 juta hadis. Itu yang membuat hati lalu. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Saya takut ria. Kalau saya tidak bawa kitab, kalau saya tidak bawa kitab saya ini, saya akan terus mengganggu hafal ini, hafal itu, untuk menjaga sifat dari hati saya. Maka setiap saya bersiap, saya bawa buku saya agar kesombongan menghafal, kecerdasan dalam hafal itu tidak mengganggu keikhlasan saya. Maka itu saya pegang kemampuan kajian bahwa minimal di HP kalau ada bekerja atau tidak ambil kata-kata kita catat, tidak dan terjaga originalitas dan kualitas kajian Quran, hadis dan para ulama yang kita sampaikan agar tidak ada ulah besar, tetapi kata Allah, kata Rasulullah dan kata ulama yang direkomendasikan kesalehan dan keilmuan. Inilah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan dari kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis yang berkah yang mulia ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي يا حاتم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر وحدة المسجد الأقصى اللهم انصر وحدة أمة المسلمين بالفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعاءنا يا رحمن الرحيم إنك أنت الرحمن الرحيم واغفر لنا يا الله يا غفار إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا يا الله يا تواب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته